Eh, izin Pak, suaranya masih belum kedengaran Pak. Halo, halo, kedengaran Oh, nggak? udah kedengaran Pak. Oh, kedengaran. Sebentar ya, teman-teman, karena memang tidak ada sedikit trouble, kita sambungin dulu untuk audionya. Sebentar ya. Oh, baik Pak. Oke, sip.
Halo. Ini nggak ada. Halo Pak, Ya, saya ganti laptop ya. oh, sekarang Bapak mau ganti laptop atau Bapak udah ganti laptop Pak? Sudah ganti laptop. Oh, Pak. berarti boleh kita mulai Pak. Silakan. Eh, Mohon maaf sebelumnya kan Pak. Ya. Terkait requirement yang udah kita lakukan sebelumnya Pak. Eh, Setelah kami record dan kami putar kembali ternyata informasinya putus-putus Pak. Oke. Boleh kami ulang sekali lagi Pak, mumpung rekan-rekan yang lain juga ada di sini Pak. Pertama, saya terima kasih diajak meeting lagi untuk hari ini. Dan saya juga mohon maaf ada kendala di teknis. Tunggu. Tadinya. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Gitu. Jadi saya juga biar bisa kenal teman-teman apa dari kelompok itu semua. Pertama perkenalkan nama saya Puka Simbolon. Saya eh, apa lagi bilangnya? Owner dari Cap Capung. Dan sekarang kita lokasinya di Yogyakarta. Mungkin kalau itu Yohana saya udah kenal. Mungkin yang teman-teman juga bisa berkenalan biar kita diskusinya saling enak gitu. Monggo silakan. Eh, Perkenalkan Pak, saya sendiri nama saya Jessica Siburian. Saya juga satu prodi sama Yohana dari Sistem Informasi Pak. Perkenalkan Pak, saya Ruth Septiana Simanulang, satu tim juga dengan Yohana Pak. Izin Pak, perkenalkan nama saya Ruben Sianipar. Saya juga satu tim dengan teman-teman saya ini dan juga satu jurusan sistem informasi juga Pak. Izin Pak, perkenalkan saya Juforisa Sirait, saya juga satu tim dengan Yohana Syan Pak, dan dari sistem informasi juga Pak. Terima kasih Pak. Eh, Requirementnya udah bisa kita mulai Pak. Boleh, boleh kok. Oke. Hmm, Berarti ini saya jelasin Cap Capung berarti ya. eh, Sebenarnya Pak, cap-capungnya udah kami ulik-ulik kan Pak. Eh, yang sekarang boleh jelaskan tentang latar belakang kenapa Bapak pengen buat sistem informasi terkait cap-capung ini Pak. Baik. Eh, ini ngobrol santai kan? Ya, oke. Ini pertama saya tunggu dulu ya. Apa namanya? Ketemu dengan dosen dosen kalian lah saya bilang Bu Bu Sarah ya. Nah, kebetulan kami juga ada satu komunitas dengan pacarnya Bu Sarah nih. Nah, itu yang jadi diskusi dan sebelumnya ada proyek yang bisa kita kerjain bareng gitu tentang website Cap Capung. Nah, selama ini kita kan ketahui Cap Capung kan sebagai social planner teman-teman. Jadi kita banyak membantu petani, peternak, sama pembudidaya gitu ya untuk meningkatkan awareness petani, eh, mempublikasikan secara ekonomi mereka seperti itu. Dan khususnya kita ketahui untuk meningkatkan regenerasi petani muda yang selama ini kita ketahui regenerasi petani muda itu cuma 2% gitu. Kebetulan saya yang berlatar belakang pendidikan di pertanian, dulu mencari informasi pertanian itu kan sangat-sangat susah ya. Nah, perlu satu media atau komunitas untuk uh, mempublikasikan pertanian. Jadi, para regenerasi petani muda mempunyai referensi untuk pertanian itu seperti apa gitu.
Nah, berjalannya waktu kita rintis dari 2017, puji Tuhan banyak yang kita influence petani-petani, peternak perikanan, bahkan mau terjun di bidang tersebut. Sebagai visi kita, kita ingin menjembatani antara petani dengan masyarakat luas. Dan sampai saat ini itu sudah terbukti dan nyata di lapangan apa yang kita laksanakan seperti itu. Di sisi lain, media sosial itu kan dinamis, butuh juga yang namanya eh, sebut- eh, kita bilanglah website sebagai trust dari masyarakat kepada satu media gitu. Dan ini juga untuk sebagai bentuk keseriusan kita dalam socialpreneur itu tidak hanya di medsos gitu. Ada website yang mendukung dan di situ juga kita nanti banyak uh, apa berdiskusi dengan petani-petani atau yang pengen memberikan impact ke dunia pertanian gitu ya. Kalau di YouTube atau media sosial itu masih satu arah, jadi pure dari kita yang meng-create itu. Tapi kalau saya lihat kalau website itu nanti kita bisa uh, uh, melihat dari sudut pandang yang lain. Contoh kemarin kita sudah berbicara dengan itu Yohana untuk konsepnya website ini selain kita mempublikasi apa yang kita liput selama ini atau edukasi yang kita berikan melalui website, kita juga ingin menerima komunikasi dua arah dari citizen gitu atau orang yang punya ilmu di bagian pertanian atau peternakan perikanan gitu. Jadi mereka bisa menulis di situ nanti. Nah, terjadilah komunikasi dua arah di website ini. Selain itu juga kita juga pengen selama ini Capcapung ada pemberdayaan seperti itu. Pemberdayaannya ada berbagai bentuk macam. Bisa kita memberikan bantuan, bisa kita memberikan sebuah event dan beberapa edukasi atau pelatihan itu. Nah, di website ini menurut saya mereka lebih eh, apa ya? Contoh kalau di media sosial atau itu mereka informasinya harus kita arahin. Contoh harus ke WA atau ke email dan segala macam. Kalau melalui website, menurut saya mereka cuma input data atau data yang mereka cari bisa diakses secara terus-menerus seperti itu. Nah, mungkin kebutuhan websitenya ke arah sana nanti. Seperti itu. Dan juga pemberdayaan yang kita lakukan bisa juga apa ya namanya teh, sebagai bentuk trust tadi. Ya. Jadi selama ini apa pemberdayaan itu hilang sering waktu media sosial itu kan. Jadi kita nguploadnya tiap hari ya. Jadi orang nggak tahu informasi itu masih masih eh, update atau enggak gitu. Tapi kalau kita dibuat di website kan ada nanti semacam tools yang bisa mereka klik, itu bisa langsung dapat informasinya seperti itu. Mungkin kalau rekonstruksinya untuk website mungkin seperti itu, gitu. Izin Pak, jadi ini Ya, maksudnya kayak sebelumnya di current system pihak dari Capcapung ini bikin informasi yang bisa diakses sama pengguna itu tuh secara terus-menerus gitu kan Pak. iya. Sedangkan di website nanti pihak Bapak ini pengen informasinya itu tetap di situ, menetap di website itu. Jadi orang bisa mengaksesnya terus-menerus nggak nggak mengalami perubahannya informasinya nih Pak atau gimana? Eh, secara gimana yang menjelaskan? Jadi kita langsung masuk ke isi websitenya aja mungkin ya. Kemarin kita berbicara tentang eh, kita kan mempublikasi eh, kita bilang lah liputan itu kan di YouTube sekali seminggu ya. Atau tiap hari juga ada untuk media sosial. Nah, yang kita prioritasin sebenarnya itu adalah eh,
bentuk tulisan dari video itu. Jadi kita menulis di website itu yang ada di video gitu loh. Nah, itu yang pertama ya. Artinya kita juga pengen di sini meningkatkan literasi masyarakat biar mau membaca gitu ya. Nah, itu mungkin yang satu. Yang kedua, baru nanti informasi-informasi pemberdayaan yang kita bilang itu tadi. Jadi ada yang di semacam tools, itu ada nanti, mungkin kita buatlah namanya tools, itu pemberdayaan gitu. Nah, itu mungkin yang kita bahas yang tadi itu. Nah, yang ketiga, terus itu apa, masih tetap berbicara publikasi, tapi di sini masyarakat yang mau menulis itu bisa mempublikasikan tulisannya di website itu. Nah, yang saya bilang tadi ya, Kak, dia punya, misalnya kita contoh tulis tentang uh, apa petani muda, uh, cara menanam bawang, petani si A itu. Petani si B ada masukan yang lebih bagus. Mungkin dia nanti bisa menulis di website itu. Tapi dengan cara kita ada juga yang namanya kontrol kita. Dalam arti kita juga harus mensunting tulisannya layak apa enggak gitu. Atau bisa dibilang kita ACC, ada yang kita nggak ACC. Karena banyak juga tulisan-tulisan yang sekarang kita juga harus apa aware ya tentang chat GPT atau itu juga kan termasuk copyright ya. Kebetulan kita juga ada tim copywriting, jadi nanti orang yang mau menulis itu kita juga bisa apa lihat tulisannya, apakah itu dari buah pemikirannya atau murni chat GPT dan segala macam ini. Ada juga. Eh, izin memvalidasi ya Pak. Oke. Berarti yang pertama itu fiturnya itu satu untuk admin atau pihak cap-capung yang posting. Mm-mm. Yang kedua tentu terkait user ataupun petani-petani yang lain yang posting Pak. Oke. Oh, oke Pak. Eh, ini Pak, Pak, untuk desain websitenya sendiri ada request dari bapaknya apa gimana Pak? Eh, Mulai dari warna apa gitu. warna ya, warna itu kita lebih dominan biru ke hijau sih. Tapi nanti untuk apa itu kan ada kode warna ya. Ya, mungkin itu nanti bisa dikirimkan oleh admin Capcabung, baik dari logo, apa, color plate kita dan lain-lain nanti bisa kita kirim semua ya sesuai kebutuhan dari teman-teman. Sebenarnya gini ya teman-teman, saya nggak mengharapkan harus gimana-gimana ya. Saya kebetulan kita juga uh, ini termasuk di industri kreatif. Saya juga menyerahkan 100% ke teman-teman bagaimana nanti kreasi teman-teman. Saya juga nanti cuman apa ya memberikan masukan aja. Jadi saya berikan kreasinya ke teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya juga gaptek banget tentang website ya. Makanya selama ini saya cerita ke Mbak Yohana, saya udah banyak ditipu orang tentang website ini. Termasuk hosting kita. Saya ketemu teman saya yang 2023 dia apa kita tulis tentang website. Nah, tiba-tiba dia daftarin tuh capcapung.com dan dia minta tebusan 30 juta. Nah, seperti itu. Jadi ya menurut saya daripada saya kasih uang, mending nggak usah jadi gitu ya. Gitu. Jadi ya, ya marilah sama-sama berkreasi. Nggak usah sungkan-sungkan mau tanya apa aja, bebas ya. Tapi kalau bisa apa itu Yohana kalau ngabarin jangan pas hari H gitu. Ya jadi apa ngabarin pagi meeting sore itu kadang saya nggak bisa ngatur waktunya. Tapi nggak apa-apa gitu. Oh, maaf untuk yang itu Pak. Nanti kami
Aman, aman, briefing. aman. Jadi kalau untuk di saran dari kami ya Pak, Iya, untuk desainnya nanti kan Pak, menurut kami kalau bisa logo dari admin kan Pak, dari Bapak, terus desainnya kami Pak. Nanti boleh. Bapak yang approve mana yang menurut Bapak cocok desainnya untuk eh, websitenya Pak. Kami yang Oh, desain, orang Bapak yang approve. Tapi boleh, logonya silakan. kayaknya mungkin dari orang Bapak aja Pak. Ya, ya, kalau logo biar biar sama ya. Yang itu tadi saya bilang, silahkan berkreasi teman-teman. Saya nggak terlalu apa, karena ini juga tugas kalian ya. Ya, kita sama-sama nyaman aja bagaimana bagusnya. Tapi harapan saya, walaupun ini tugas, karena saya juga punya cita-cita yang besar, bagaimana caranya kita melakukan pemberdayaan yang secara luas, website ini nanti bisa dikunjungi, bahkan target kita sampai ke mancanegara, karena secara data teman-teman, Cap Capung itu sebenarnya banyak ditonton 30% dari luar negeri. Nah, mungkin aja nanti kita buat websitenya berbasis bahasa Inggris, atau itu nanti bisa kita uh, buat apa, mengarah ke sana gitu. Ya. Saya juga nanti memfasilitasi teman-teman, kalau tugas ini selesai mau kita lanjutin, terserah teman-teman, kita terbuka ya. Seperti itu. Tapi kalau ada informasi yang kurang atau penjelasan saya yang masih kurang, nggak apa-apa, ditanyakan aja biar clear. Atau perlu sejarahnya Cap Capung, katakan apa pemberdayaan yang kita berikan. Jadi teman-teman yang baru bergabung punya pandangan juga seperti itu. Tapi saya mau konfirmasi ulang dulu, teman-teman. Ini kan kemarin Bu Sarah bilang pemberdayaannya harus di zona kampus atau bagaimana itu? Iya, kalau untuk soal itu emang iya Pak, ada batasan dibikin sama dosen pengampunya. Katanya memang awalnya Pak, perbincangan awalnya waktu pengenalan mata kuliah ini zona ini sekitar kampus, istilah kayak Kabupaten Toba aja kan Pak gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya juga kemarin setelah melakukan bimbingan pertama kali sama Bu Sarah, di situ setelah itu saya langsung hubungin dosen pengampunya dan waktu saya jelasin kalau mitranya Cap Capung dan lokasinya berada di luar kawasan Toba, sebenarnya bapaknya dosennya itu kayak ya udah lanjutkan aja gitu. Gitu sih Pak sebenarnya. Jadi ya udah eh, fix lah dari kami kalau memang kami mau ngerjain proyek yang ini, Pak. Berarti clear bisa ya? Ya, Oh, semoga lah Pak. Apa adanya Pak. Kami soalnya kan kami juga masih belajar juga kan Pak. Kewajiban kami sebenarnya untuk memenuhi tugas PSI ini gitu Pak sebenarnya. oh, kalau bisa. Oke, gimana? Teman-teman, maksudnya masih ada yang perlu kita jelasin lagi? Nah, ini udah. Pak, yang kemarin tagline Cap Capung belum jadi dikirim Pak. Atau Oh boleh iya, sekarang juga nggak apa-apa Pak. eh di IG ada sih. Di IG ada Pak. Ada. Oh, kita kurang explore. Di IG ada inspirasi dan solusi agribisnis berkelanjutan. Jadi pengen kita agribisnis itu berkelanjutan, khususnya untuk regenerasi petani muda.
Pak mau nanya Pak. Hmm, kan tadi ada fitur yang si user yang mempostingkan Pak. Ya. Terus contohnya petani A memposting, terus petani B ada saran lain itu dia memposting ulang atau bentuk komentar aja Pak? Menurut saya lebih ke memposting ulang lebih bagus gitu. Hmm. Jadi Berarti tidak kayak usah kayak eh, apa ya saya bilang ya apa contohnya itu seperti Twitter gitu ya kayak Pak. ya website itu kayak ada yang dulu ada namanya Hipwi. Jadi Hipwi itu misalnya saya punya eh, ide Hipwi itu lebih ke lifestyle ya. Contoh cara biar kita bisa bangun lebih pagi gitu. Jadi saya menulis cara-caranya. Terus saya submit ke HIP-nya. Nah, pihak HIP-nya itu apa dulu copywriting, dilihat dulu tulisannya ini bagus atau enggak gitu ya. Terus di save atau di accept, terus dipublikasi. Mungkin seperti itu contohnya. Atau bisa juga ke Kompas apa Kompasiana atau apa. Jadi ada citizen yang menulis juga tentang satu topik. Nah, pihak websitenya itu yang mempublikasi juga. Itu aja sih pertanyaan dari kami Pak. Nanti kalau Nah, ada yang tapi mau kan kami hubungi lagi Bapak. maksudnya tapi ini apa jangan sampai apa ya informasinya setengah ya. Maksudnya ada teman-teman apakah sudah penjelasan saya jelas atau gimana gitu. Menurut kami udah jelas Pak. Terus nanti kami ada ngirim dokumentor Pak namanya. Nanti Bapak baca di situ Pak. Kalau misalnya ada yang kurang dari isi dokumen kami ini Pak, bisa Bapak sampaikan Pak. Tapi lebih bagusnya kita buat grup aja mungkin ya. Jadi kita bisa komunikasi secara intens di situ. Dari Jaksaku mungkin nanti cuma 2 orang. Ya, Iya Pak, nanti kami buat grup Pak. oke. Thank you. Mungkin itu aja Pak dari kami. Eh, Kalau nanti ke depannya kami ada beberapa minta informasi dari Bapak dan mungkin mengganggu waktu Bapak, mohon maaf Pak sebelumnya gitu. Jadi nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi mungkin di grup WA-nya Pak. Gitu aja Pak. Baik. Jadi, eh, terima kasih buat teman-teman semua. Saya full support ya apa yang kita mau kerjain ini. Dan yang penting jangan sungkan. Dan saya juga harus memberikan waktu uh, mau pagi atau malam sebisa saya pasti saya respon dengan baik. Walaupun saya nggak respon mungkin nanti teman-teman dari Captabung namanya Mas Gracius nanti yang bantu yang follow up ya. Jadi ya, saya berharap proyek ini bisa bagus dan ya mari kita berkreasi bersama-sama. Saya nggak menuntut banyak, yang penting keseriusan teman-teman yang mungkin ya kita bisa pertanggungjawabkan bersama-sama. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya sudah dibantu. Semangat. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Kita akhiri di sini Zoom-nya Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih. Makasih Pak. Selamat beraktivitas teman-teman. Oke, terima kasih.